Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Tepat di hadapannya, dia bisa melihat jalan yang tak terhitung jumlahnya di mana planet dan dunia pernah ditemukan beroperasi, jalur yang digariskan oleh jejak kekuatan kehidupan yang ditarik oleh planet kehidupan. Dia sudah menjadi diagram struktur kehidupan yang sempurna, jika dibandingkan dengan diagram struktur kehidupan sektor BIS. Mereka adalah kutub yang terpisah, namun entah bagaimana terhubung. Petik 2. Luo Feng berdiri di luar angkasa, di daerah sekitar bumi, tenggelam dalam pikirannya. Tubuhnya yang lain, ditopang oleh kekuatan dewa dan ditinggalkan di wilayah pilar batu bergaris hitam, dengan susah payah merenungkan di bawah lingkungan di mana akselerasi waktu dipertahankan pada 10 juta kali. Kecerahan ajaib melintas di benak Luo Feng seolah-olah dia akan tercerahkan. Awalnya, dia menemukan bahwa studi tentang penguasa alam semesta dan dewa sejati tidak memiliki kesamaan dengan studi tentang sektor binatang. Namun sekarang, di antara dua aliran diagram kehidupan ini, yang sebelumnya tampak begitu tidak sesuai satu sama lain, Luo Feng tampaknya telah menemukan titik temu mereka. Sebuah gambar dapat dinilai secara berbeda oleh orang yang berbeda. Mengingat masa lalu, ketika melihat diagram struktur kehidupan ini, Luo Feng mungkin merasa bahwa mereka hanya berlawanan satu sama lain. Tidak ada perspektif lain dari mana dia bisa memikirkan kembali situasinya. Tetapi pada saat ini, setelah melihat diagram dari sudut pandang yang berbeda, Luo Feng berhasil menemukan kesamaan antara dua diagram struktur kehidupan yang rumit tanpa akhir ini. Struktur kehidupan. Luo Feng mengulurkan telapak tangan kanannya. Telapak tangannya terdiri dari serangan kekuatan ilahi yang tak terhitung jumlahnya, dan semuanya berisi jejak jiwa. Secara alami, dia sangat terinformasi sehingga dia memiliki segalanya di bawah kendali. Dia juga mampu menganalisis semuanya dengan cara yang paling detail. Kombinasi. Dengan pikiran sadarnya, Luo Feng memberi perintah, dan struktur hidupnya mulai berubah. Dia telah mencapai 89.999 kali tingkat gen kehidupan, yang sudah dianggap sebagai kesempurnaan tertinggi untuk diagram struktur kehidupan. Tapi pada saat itu, Luo Feng seperti orang bijak yang luar biasa. Hanya dengan beberapa pukulan, dia bisa membuat gambar menjadi hidup. Demikian pula, perubahannya pada diagram struktur kehidupan sangat sederhana. Banyak struktur rincin masih sama seperti sebelumnya, tetapi kerangka keseluruhan mengalami perubahan yang aneh. Juga, mengikuti perubahan dalam diagram struktur kehidupan, Luo Feng mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang kesamaan antara sekolah penguasa alam semesta, dewa sejati, dan dewa sejati ruang hampa, dan sekolah binatang sektor. Proses perubahan kerangka keseluruhan diagram struktur kehidupan Luo Feng tampak sederhana, namun tiba-tiba, bagian yang sangat kecil dari diagram struktur kehidupan yang kompleks tiba-tiba runtuh seperti melon yang jatuh dari cabangnya saat matang. Kemudian dengan sangat cepat mulai melepaskan diri dari seluruh diagram struktur kehidupan. Ini bukan dalam kendali Luo Feng, melainkan sesuatu seperti reaksi alami. Ketika perubahan terjadi pada Luo Feng, bagian dari diagram struktur hidupnya secara otomatis mulai menunjukkan tanda-tanda detasemen. Luo Feng terkejut, tetapi pikiran untuk menghentikan hal-hal ini tidak pernah terlintas di benaknya. Sebaliknya, dia terus menonton. Bagian yang sangat kecil dari diagram struktur hidupnya yang dengan cepat terlepas juga mengalami perubahan secara internal. Struktur internal tampaknya mengalami efek domino, di mana perubahan pertama memicu dimulainya reaksi berantai. Dari diagram struktur yang Luo Feng bisa mengerti menjadi sesuatu yang lain, itu berubah dengan cepat menjadi diagram struktur lain yang begitu mistis bahkan Luo Feng tidak bisa lagi memahaminya. Berdengung, bagian kehidupan yang sangat kecil secara menakjubkan mengambil bentuk Luo Feng yang telanjang, duduk bersila dengan senyum di wajahnya. Saat bagian yang sangat kecil dari diagram struktur kehidupan ini berubah menjadi Luo Feng yang telanjang, perubahan itu meluas ke bagian lain dari diagram struktur kehidupan ini. Tiba-tiba, banyak Luo Feng mulai muncul. Mungkin ada Luo Feng yang meraung marah, atau Luo Feng dengan pose prajurit, atau Luo Feng berdiri yang tenggelam dalam pikirannya, atau Luo Feng meringkuk di tempat tidur, atau Luo Feng tertidur lelap, atau Luo Feng tertawa terbahak-bahak. Semua penampilan, satu demi satu, lahir. Untuk menggambarkan semuanya akan membutuhkan waktu yang lama, tetapi semua reaksi berantai ini terjadi dalam sekejap mata.
Seluruh diagram struktur kehidupan Luo Feng tiba-tiba berubah menjadi 100.000 titik cahaya, dan setiap titik adalah miniatur Luo Feng telanjang. 100.000 miniatur Luo Feng ini, meskipun tidak secara fisik terhubung satu sama lain, masih terkait secara tidak jelas. Menyatukan semuanya akan membentuk diagram struktur kehidupan Luo Feng. 100.000 titik cahaya. Meskipun Luo Feng adalah penciptanya, dia tidak pernah menyangka akan melihat reaksi berantai seperti itu terjadi ketika dia mengatur ulang diagram struktur kehidupannya. Sebelumnya, ketika dia menganalisis sektor binatang, diagram struktur kehidupan binatang sektor juga terdiri dari 100.000 titik cahaya, dan masing-masing adalah miniatur binatang sektor. Setiap miniatur sektor binatang itu sendiri adalah diagram struktur kehidupan yang paling kompleks. Pada saat ini, itu juga untuk Luo Feng. Diagram struktur hidupnya juga terdiri dari 100.000 titik cahaya, dengan masing-masing titik adalah Luo Feng telanjang. Setiap miniatur Luo Feng juga berisi diagram struktur kehidupan yang sangat kompleks. Tapi tentu saja, ada perbedaan antara miniatur Luo Feng dan miniatur binatang sektor, bahkan Luo Feng sendiri merasa bahwa dia lebih dalam daripada binatang sektor. 100.000 titik cahaya muncul secara berurutan. Reaksi berantai seperti itu tampaknya menunjukkan bahwa semuanya akan jatuh pada tempatnya. Tampaknya kesuksesan sudah dekat. Weng, weng, weng. Setelah jejak pertama kekuatan ilahi di telapak tangan kanan Luo Feng berubah, seolah-olah prosesnya menular. Luo Feng tidak perlu memberikan perintah lain. Segera, perubahan kekuatan ilahi mulai menyebar dengan cepat. Itu seperti setetes tinta hitam yang menyebar dengan cepat di dalam air. Dari lengan Luo Feng, jejak cahaya kemasan dengan cepat mulai muncul. Tak lama kemudian, cahaya kemasan ini menyebar dan mulai memenuhi sekelilingnya seperti orang gila. Telapak tangan Luo Feng dengan sangat cepat menjadi tangan yang memancarkan cahaya kemasan yang tak berujung, menyilaukan, yang pada saat yang sama, menyebar ke seluruh tubuhnya. Karena kekuatan dewa yang dia miliki sebelum dan sesudah perubahan semuanya berisi jejak kehidupan Luo Feng, di bawah beberapa petunjuk, diagram struktur kehidupan yang jauh lebih unggul ini, yang telah mencapai kesempurnaan tertinggi, memiliki daya tarik mematikan bagi kekuatan dewa lainnya. Itu seperti bagaimana magnet akan menarik elemen logam lainnya. Itu secara alami menarik kekuatan dewa lainnya di sekitarnya dan menyebabkan mereka berubah dengan cara yang paling tidak terkendali. Hua! Dalam waktu kurang dari 5 detik, seluruh tubuh Luo Feng, termasuk rambutnya, memancarkan cahaya kemasan. Pada saat transformasi tubuh dewanya mencapai titik penyelesaian, seolah-olah ada fusi nuklir, seolah-olah ledakan besar telah terjadi di dalam tata surya. Kekuatan yang dilepaskan 10 juta kali lebih besar daripada kekuatan yang dihasilkan ketika seorang master alam semesta menghancurkan dirinya sendiri. Saat tubuh Dewa Luo Feng mendekati tahap akhir transformasi, seluruh tubuhnya secara alami melepaskan ledakan 1 triliun sinar cahaya. 1 triliun sinar cahaya, menyinari 1 triliun tahun cahaya. Hua, hua, hua. Cahaya kemasan yang keluar dari tubuh Dewa Luo Feng tidak dibatasi oleh apapun. Oleh karena itu kecepatan perjalanannya sebanding dengan teleportasi. Dalam sekejap, itu menyinari seluruh tata surya. Kemudian ia bersinar di atas tanah suci Bima Sakti, yang tidak jauh, kemudian ke seluruh galaksi Bima Sakti, dan kemudian ke seluruh alam semesta Ganwu. Cahaya kemasan ini melaju dengan kecepatan tinggi, tanpa suara melampaui ruang dan waktu. Itu tak terbendung. Hua! 1 triliun cahaya menembus wilayah manusia untuk menyinari wilayah ras lain seperti serangga, robot, dan iblis. Itu kemudian menjangkau lebih jauh untuk menyinari bahkan wilayah paling sepi dan paling gelap dari alam semesta awal, di mana tidak ada kehidupan yang bisa bertahan. Pada saat itu, bahkan tekad asal alam semesta tidak akan mampu memberikan pengaruh apapun atas kekuatan cahaya keemasan ini. Hua! 1 triliun cahaya akhirnya menembus dinding membran seluruh alam semesta primal, menuju samudra alam semesta yang tak berujung dan kacau. Pada saat itu, Luo Feng adalah inti dari alam semesta primal. 1 triliun cahaya mengelilinginya, menyinari seluruh alam semesta primal dan bahkan menyebar keluar ke sekeliling alam semesta primal. Berbagai bentuk kehidupan dari denyut bumi yang hidup di planet terdekat dengan Luo Feng mengalami pengaruhnya. Setiap penduduk bumi, baik di bawah sinar matahari atau dalam gelap, di tanah luas di luar ruangan atau di aula di dalam ruangan, penduduk bumi yang kuat yang telah menjadi bayi yang baru lahir atau bayi yang mengoceh pada saat itu,
kepala setiap orang terangkat di arah cahaya keemasan. Tidak ada bahan yang bisa menghalangi cahaya keemasan. Itu melampaui waktu dan ruang, bersinar ke mata setiap jiwa yang hidup, dan akhirnya menembus ke dalam jiwa setiap bentuk kehidupan yang hidup. Dalam jiwa mereka, sosok emas yang tinggi muncul, dan mereka semua memiliki pandangan yang jelas tentang wajah sosok ini. Ini adalah Luo Feng, yang paling mereka kagumi. Bagi penduduk bumi, yang menganggap dan memuja Luo Feng sebagai pemimpin spiritual tertinggi mereka secara alami dapat mengenalinya. Bahkan balita yang mungkin tidak tahu nama sosok emas yang agung ini akan selalu mengingat seperti apa penampilannya saat itu. Setelah tumbuh dewasa, setelah semua kenangan masa kecil telah memudar, anak-anak ini tidak akan pernah melupakan sosok emas yang agung itu. Ini, Luo Feng yang agung dan mulia. Luo Feng, pahlawan. Banyak penduduk bumi sangat terkejut. Ketika cahaya keemasan menyinari mereka dan mencapai jauh ke dalam jiwa mereka merasakan keinginan untuk merendahkan diri dan berlutut di depannya. Seolah-olah mereka ditangkap oleh dorongan tiba-tiba. Apakah mereka adalah pejuang abadi yang perkasa atau pemuda yang lemah dan lembut? Mereka semua berlutut. Di dalam tanah suci Bima Sakti, 1 triliun cahaya keemasan menyelimuti wilayah di mana lebih dari 100 penguasa alam semesta tinggal. Bahkan ada beberapa yang adalah dewa sejati, tetapi terlepas dari apakah mereka adalah prajurit, pelayan, atau dewa sejati, cahaya keemasan menyelimuti mereka semua dan langsung menembus jejak kehidupan mereka. Di dalam jiwa mereka, sosok emas yang tinggi muncul. Rasa hormat muncul dari kedalaman jiwa mereka. Jarak mendasar antara tingkat kehidupan yang berbeda adalah alasan mengapa bentuk kehidupan ini pada tingkat kehidupan yang lebih rendah, meskipun mereka sendiri dipaksa untuk membungkuk dan berlutut. Namun terlepas dari apakah mereka adalah bentuk kehidupan terlemah, artinya mereka yang berada di tingkat alam semesta dari tanah suci Bima Sakti atau dewa sejati yang unggul, tidak ada yang bisa melampaui dia. Bahkan para dewa sejati berlutut seolah-olah dicengkeram oleh dorongan yang tak tertahankan. Mereka tidak berlutut di depan Luo Feng, melainkan, asal-usul kehidupan mereka berlutut untuk kelahiran bentuk kehidupan yang paling mulia. Pertunjukan rasa hormat kolektif ini adalah tindakan yang murni naluriah. Ini Luo Feng, kata Truyan, juga melihat sosok emas yang agung. Pada saat ini, Luo Feng bukan lagi Luo Feng. Dia datang untuk mewakili bentuk kehidupan yang paling tinggi, bentuk kehidupan yang terbesar dan paling sempurna. Truyan begitu kewalahan oleh emosinya sehingga dia tidak bisa menahan tangis. Dia tahu bahwa ada harapan untuk berbagai ras lautan semesta karena muridnya telah selamat. Ada harapan bagi mereka semua untuk membendung gelombang bencana ini. Ini pemimpin gerombolan Bima Sakti? Banyak penguasa alam semesta dan bahkan para dewa sejati semuanya sangat terguncang. Itu guru, Fire Dome dan murid Luo Feng lainnya tercengang namun bersemangat. Cahaya keemasan bersinar. Itu bersinar lebih dari 1 triliun tahun cahaya, itu bersinar di seluruh alam semesta primal. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan tekad asal alam semesta primal harus mundur sementara karena hukum alam semesta tertinggi dari samudra alam semesta. Hukum tertinggi ini menyelimuti cahaya keemasan. Karena cahaya keemasan mengandung hukum tertinggi, itu bisa melampaui waktu dan ruang, serta semua rintangan material. Ini adalah bagaimana itu bisa membuat semua bentuk kehidupan lain berlutut di depannya. Terlepas dari baik atau jahat, lemah atau kuat, baik itu musuh Luo Feng atau bahkan keluarganya, pemimpin kota primal Chaos, Peng Gong, leluhur iblis mimpi, banyak dewa ayah dari ras otomat, beberapa lusin dewa sejati dari seluruh primal. Semesta, semua berlutut. Mereka sangat tersentuh dari dalam jiwa mereka saat mereka berlutut. Itu bukan situasi di mana mereka, makhluk dengan status sosial yang lebih rendah, dipaksa untuk berlutut oleh orang yang berada di atas mereka dalam status sosial. Itu lebih merupakan cara untuk menunjukkan rasa hormat mereka terhadap bentuk kehidupan terbesar yang lahir di bawah hukum tertinggi. Dalam ratusan juta ras serta planet yang tak terhitung jumlahnya, negara dewa, dan wilayah rahasia alam semesta, bentuk kehidupan darah dan daging, bentuk kehidupan otomat, bentuk kehidupan tumbuhan, bentuk kehidupan energi, semua jenis bentuk kehidupan yang rendah dan terlemah terhubung ke master tertinggi dan terkuat, semua menunjukkan rasa hormat mereka dengan cara mereka sendiri. Mereka berlutut dan merendahkan diri, dan semua ini mewakili asal-usul kehidupan mereka yang menunjukkan rasa hormat. Secara bertahap, cahaya keemasan yang telah menyebar di area seluas 1 triliun tahun cahaya menyebar.
Hukum tertinggi tidak lagi memberikan pengaruh apapun atas triliunan bentuk kehidupan. Sekali lagi, kemauan dari asal mula alam semesta bergerak untuk menyelimuti seluruh alam semesta. Jutaan dan miliaran ras di seluruh alam semesta primal, terlepas dari apakah mereka lemah atau kuat, tidak bisa lagi melihat cahaya keemasan. Semua orang sekarang terbangun, tetapi dalam jiwa mereka, inti kehidupan mereka akan selamanya tercetak dengan sosok emas yang tinggi itu. Dewa sejati dari sekolah dewa leluhur berkumpul di istana dewa leluhur. Sangat tidak bisa dipercaya. Bahkan kami para dewa sejati tidak bisa tidak berlutut. Paus dingin, dewa sejati meraung dengan suaranya yang dalam. Pemimpin gerombolan Bima Sakti hanyalah master alam semesta sebelumnya. Bahkan jika dia sekarang telah memulai terobosannya untuk menjadi dewa sejati, kami juga dewa sejati. Jadi mengapa bahkan ketika dia berada beberapa tahun cahaya jauhnya, kita masih berlutut padanya seolah-olah kita tidak memiliki kendali atas tubuh kita sendiri. Belum lagi Anda dewa sejati, kata dewa leluhur yang sudah tua. Bahkan kami 3 dewa leluhur, yang selalu disukai oleh tekad asal, telah berlutut ketika cahaya keemasan menembus ruang dan waktu untuk menyinari kami. Dewa leluhur tua itu menggelengkan kepalanya. Sangat konyol, sangat tidak bisa dipercaya. Banyak dewa sejati, termasuk 9 guru sejati terpencil, merasa ini sangat sulit untuk dipahami. Bagaimanapun, mereka adalah dewa sejati. Dan mereka semua memiliki alam semesta mini mereka sendiri. Dalam hal status sosial, bahkan tekad asal harus menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Perintah mereka, begitu diberikan, ditegakkan dengan ketat karena ini adalah hak mereka. Bahkan tekad asal tidak dapat membuat mereka berlutut dan sujud padanya. Namun, beberapa saat yang lalu, terlepas dari seberapa jauh jarak Luo Feng dari mereka, setiap dewa asli dari alam semesta ini telah berlutut. Sungguh pemandangan yang dilebih-lebihkan namun tidak dapat dipercaya, kata dewa leluhur wajah ganda. Tidak diragukan lagi, pemimpin gerombolan Bima Sakti pasti sudah memulai terobosannya untuk menjadi dewa sejati. Ya, dia pasti mulai berubah menjadi dewa sejati. Sungguh keributan, dengan seluruh alam semesta utama tunduk padanya. Betapa mengesankan kekuatannya, ini pasti terobosan yang sangat unik. Tidak ada perbedaan pendapat di antara berbagai dewa sejati dari sekolah dewa leluhur ini. Semua orang telah mengambil alasan untuk kejadian luar biasa ini karena Luo Feng mulai menjadi dewa sejati. Luo Feng digambarkan sebagai permulaan untuk menjadi dewa sejati karena ada proses untuk menjadi dewa sejati. Pertama, dia harus memperluas negara dewanya menjadi alam semesta mini. Kemudian tubuhnya yang saleh harus mengalami terobosan pada tingkat yang paling mendasar. Dan langkah-langkah ini, tentu saja, membutuhkan waktu. Kelompok dewa sejati dari aliansi binatang luar angkasa semuanya berspekulasi. Bagaimana pemimpin gerombolan Bima Sakti menjadi dewa sejati? Sungguh keributan yang dia ciptakan, membuat miliaran ras dari seluruh alam semesta primal berlutut tanpa sadar. Bahkan jika itu adalah jalur kekuatan dewa legendaris yang telah dia ambil, aku telah melihat sendiri, ketika aku berada di dunia jin, warisan peradaban kuno. Saya tidak ingat pernah melihat catatan terdokumentasi yang menggambarkan adegan seperti itu ketika seseorang menjadi dewa sejati melalui rute kekuatan yang saleh. Petik 2. Benar, terlepas dari rute hukum atau rute kekuatan yang saleh, situasi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Petik 2. Mereka dipenuhi dengan keraguan. Apa yang bisa terjadi pada pemimpin gerombolan Bima Sakti hingga dia membuat keributan besar? Kejadian seperti itu tidak pernah terdengar sebelumnya. Di dalam wilayah manusia, Void Gold Truget berkata di tengah desahan, tidak heran pemimpin gerombolan Bima Sakti belum menjadi dewa sejati selama ini. Mengingat bakatnya yang luar biasa, dia akan menjadi dewa sejati di era miliaran. Namun, selama ini, dia tidak melakukannya. Dia hanya mempertahankan statusnya sebagai master alam semesta dan menjadi master nomor 1 dari lautan semesta. Pemimpin gerombolan Bima Sakti memilih rute yang sangat sulit, rute yang bahkan seseorang seperti pemimpin gerombolan Bima Sakti, dengan bakatnya yang luar biasa, perlu dengan susah payah mengolahnya selama miliaran era. Hari ini, dia akhirnya tiba di jalan menuju terobosan, dan saat dia berhasil, kesuksesannya bergema di seluruh alam semesta awal, di mana miliaran ras berlutut di hadapannya. Bahkan dewa sejati pun harus berlutut di hadapannya. Void Gold Truget memuji pencapaian Luo Feng. Jika pemimpin gerombolan Bima Sakti berhasil, semua ras yang berbeda dapat berharap untuk membendung krisis sektor binatang. Haha,
Pemimpin gerombolan Bima Sakti. Kekuatannya pasti sangat dalam sekarang. Menakjubkan. Di antara mereka sendiri, manusia telah lama menempatkan Luo Feng di atas alas, di mana mereka memandangnya dengan hormat. Terobosan Luo Feng kali ini memiliki dampak yang sangat besar sehingga membangkitkan jiwa. Bahkan banyak dewa sejati dibuat berlutut. Ras lain mungkin sedikit cemburu, tetapi manusia sangat bersemangat dan senang karena mereka berasal dari ras yang sama. Ketika Luo Feng membuat pencapaian yang luar biasa, mereka juga secara alami akan berdiri untuk mendapatkan keuntungan tanpa akhir. Di masa depan, jika Luo Feng benar-benar melampaui reinkarnasi, maka seluruh umat manusia bisa eksis selamanya. Miliaran ras di alam semesta primal sedang berdiskusi dengan panik. Hal yang sama berlaku untuk bentuk kehidupan biasa di planet yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak tahu siapa Luo Feng, tetapi sosok emas yang tinggi itu tercetak di dalam inti setiap jiwa yang hidup. Dengan demikian, itu tak terlupakan. Di sisi lain, para petinggi dari ras-ras itu pasti akan dapat mengenali bahwa ini adalah penguasa nomor satu lautan alam semesta, pemimpin gerombolan Bima Sakti Luo Feng. Pemimpin gerombolan Bima Sakti akhirnya mencapai terobosan. Miliaran ras dari Universe Ocean memiliki harapan sekarang. Sekarang, kita bisa berharap bisa melewati krisis sektor binatang. Semua ras yang lebih lemah dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Ada alam semesta mini yang tidak terlalu jauh dari alam semesta primal. Itu adalah alam semesta mini Sitting Mountain Gas. Duduk Gunung Tamu menjatuhkan diri di puncak salah satu gunung di tengah pegunungan bergulir. Dia adalah pemandangan yang menyedihkan, tetapi ada sedikit kelegaan di wajahnya. Hampir. Sitting Mountain Gas menggelengkan kepalanya sambil merasa bersyukur. Aku juga hampir berlutut. Sebelumnya, Sitting Mountain Gas telah berada di istananya sendiri, mengukir pada sepotong batu ketika cahaya kemasan tiba-tiba menyelimuti sekelilingnya. Pada saat itu, ekspresi Sitting Mountain Gas telah berubah secara drastis, dan dengan ketekunan yang besar, dia segera melarikan diri ke tempat saluran alam semesta berada. Di dalam istananya, ada saluran alam semesta yang menghubungkan istananya dengan alam semesta mininya. Dengan susah payah, dia telah melawan cahaya kemasan itu dan melarikan diri melalui saluran alam semesta untuk kembali ke alam semesta mininya. Apa yang sedang terjadi? Sitting Mountain Gas mengerutkan kening saat keraguan memenuhi pikirannya. Dia diselimuti oleh cahaya kemasan, dan itu telah menorehkan sosok emas yang agung di jiwanya. Tanpa pertanyaan, dia bisa mengenali muridnya, Luo Feng. Ada apa dengan Luo Feng? Mengapa dia menendang badai seperti itu? Dewa sejati biasa semuanya tidak dapat melakukan perlawanan dan langsung berlutut. Bahkan bagi saya, jika saya tinggal lebih lama, saya pikir keinginan saya akan tunduk pada cahaya kemasan itu juga. Duduk Mountain Gas mengerutkan kening. Cahaya kemasan itu tidak mengandung kemauan dari asalnya, sebaliknya, itu berisi hukum tertinggi. Tekad asal tidak menakuti Sitting Mountain Gas sama sekali. Tekad asalnya hanya memiliki kemampuan pikiran. Dengan sendirinya, itu tidak menimbulkan banyak ancaman. Tapi hukum tertinggi adalah cerita yang sama sekali berbeda. Hukum tertinggi mendiktekan bagaimana segala sesuatu beroperasi di dalam seluruh samudra alam semesta, seperti mengapa alam semesta primal selamanya melalui siklus kehancuran dan kelahiran, dan mengapa ada kelahiran binatang-binatang sektor. Mengapa dewa sejati harus melampaui reinkarnasi setelah mereka selesai menjalani 3 era reinkarnasi? Segala sesuatu dan apapun harus mengikuti hukum. Hukum tertinggi tidak memiliki kemampuan berpikir, tidak ada jejak sama sekali. Itu hanya seperangkat aturan yang harus dipatuhi. Namun itu di atas segalanya. Untungnya, hukum tertinggi hanya ada di sana untuk memandu asal-usul kehidupan jiwa-jiwa yang hidup, kata Sitting Mountain Gas pada dirinya sendiri. Bentuk kehidupan dari kelas bawah secara alami sangat menghormati bentuk kehidupan dari kelas yang lebih tinggi, dan mereka pasti akan mengagumi bentuk kehidupan kelas yang lebih tinggi itu. Hukum tertinggi hanya berfungsi untuk membimbing dan memperkuat sehingga setiap bentuk kehidupan, termasuk dewa, akan mematuhi naluri mereka dan membungkuk di depan cahaya kemasan. Untungnya, itu hanya untuk panduan. Jika itu memaksa kita untuk berlutut, bahkan aku sendiri harus berlutut. Duduk Gunung Tamu menghela nafas. Dia tidak takut pada kemauan asal. Karena kemauan asal dibatasi oleh undang-undang, ia harus memenuhi persyaratan berbagai peraturan dan larangan. Tapi hukum alam semesta samudra berbeda. Meskipun dia memiliki banyak pemahaman tentang banyak rahasia,
ketika sampai pada hukum tertinggi, pemahamannya tidak merata. Murid saya, mungkinkah dia akhirnya mencapai terobosannya? Sitting Mountain Gas dipenuhi dengan keraguan. Tidak diragukan lagi, dia telah mengambil rute kekuatan yang saleh. Untuk waktu yang lama, dia tidak menerobos. Saya kira dia menetapkan target tinggi untuk dirinya sendiri karena dia memiliki ambisi besar untuk mencapai tingkat ketiga dari rute kekuatan dewa. Namun, tidak peduli apa, tingkat ketiga dari rute kekuatan dewa seharusnya tidak menyebabkan keributan seperti itu. Bahkan hukum tertinggi telah turun untuk mengucapkan selamat. Sitting Mountain Gas tahu bahwa ini adalah cara untuk memberi selamat kepada Luo Feng. Pencapaian ini sungguh luar biasa, jadi bahkan hukum tertinggi ada di sini untuk mengirimkan ucapan selamatnya. Juga, itu adalah penyebab miliaran ras membungkuk di hadapannya untuk mengungkapkan harapan terbaik mereka. Di dalam tata surya di wilayah manusia, semua cahaya kemasan telah menyebar. Luo Feng kembali normal. Luo Feng linglung. Baru saja, beberapa saat yang lalu, dia merasa seolah-olah dia telah melihat setiap makhluk di alam semesta awal, telah melintasi tempat rahasia yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap jiwa yang hidup jatuh dan berlutut untuk membungkuk di depannya. Sangat cepat, Luo Feng tidak berpikir lagi. Tingkat gen hidup saya. Luo Feng dapat dengan jelas merasakan hasil yang bermanfaat dari terobosan ini. Mengepalkan tinjunya, dia bisa merasakan getaran kekuatan dewanya. Ini menyenangkan Luo Feng. Pada levelnya, pemahamannya tentang kendali atas kekuatannya sangat tepat. Sebelumnya, dia bahkan dapat memverifikasi bahwa tingkat kekuatan dewanya telah mencapai hingga 89.999 kali. Itulah seberapa tinggi tingkat presisinya. 100.000 kali, penuh 100.000 kali, tidak lebih, tidak kurang. Level gen hidup saya sebenarnya telah naik hingga 100,00 kali lipat. Petik 2. Luo Feng sangat terkejut. Tuhan, ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Tubuh dewa dibagi menjadi 3 tingkatan. 30.000 kali hingga 60.000 kali merupakan tingkat pertama. 60.000 kali hingga 90.000 kali akan menjadi level kedua. 90.000 dan batas apapun yang hampir 100.000 kali merupakan tingkat ketiga. Warisan denyut nadi Sungai Duandong didokumentasikan bahwa tidak ada yang pernah mencapai tingkat 100.000 kali. Juga tidak ada preseden bagi siapapun yang mencapai 100.000 kali dalam catatan dunia jin. Patut dicatat bahwa ini adalah catatan, yang berarti mengatakan bahwa dalam peradaban kuno, denyut Sungai Duandong, dan dunia jin, tidak ada yang pernah mendengar tentang makhluk dengan tingkat gen kehidupan 100.000 kali lipat. Ini hanya legenda. Bahkan untuk peradaban kuno, itu hanya legenda. Tidak pernah ada orang yang berhasil mencapainya. Tidak ada catatan sama sekali. Aku melakukannya. Luo Feng tergagap, linglung. Dia bergumam pada dirinya sendiri, pertama, saya mencapai 89.999 kali. Lalu aku melakukan studi menyeluruh di sekolah penguasa alam semesta, Dewa Sejati, dan Dewa Sejati Ruang Hampa, lalu di sekolah binatang sektor untuk menemukan kesamaan antara kedua sekolah ini. Mungkinkah di seluruh zaman kuno, peradaban, tidak ada penguasa alam semesta yang mampu mencapai ini? Benar. Sepertinya dalam catatan dunia jin, catatan tentang binatang sektor juga merupakan legenda, dan binatang sektor yang ada dalam catatan semuanya tampaknya sangat kuat. Itu adalah binatang sektor dalam tahap pertumbuhan mereka. Petik 2. Saat ini, Luo Feng tidak mengerti mengapa dia bisa mencapai 100.000 kali. Ini karena dia tidak memiliki pengetahuan yang relevan. Lagi pula, bahkan denyut Sungai Duandong dan denyut dunia jin belum pernah melihat makhluk hebat yang berhasil mencapai 100.000 kali tingkat gen kehidupan melalui rute kekuatan dewa. Karena tidak ada kejadian seperti itu yang pernah ditemukan, tentu saja penyebab pastinya tidak jelas. Luo Feng telah berhasil, tetapi dia hanya bisa sampai pada beberapa spekulasi samar untuk menjelaskan kesuksesannya. Waktunya untuk terobosan saya. Luo Feng mengambil langkah maju. Segera, dia berteleportasi kembali ke Tanah Suci Bima Sakti. Di tengah Tanah Suci Bima Sakti yang luas, tinggi di langit di atas samudra terpencil yang tak terbatas, Luo Feng, yang berpakaian lengkap dengan jubah putih, muncul entah dari mana. Lautan terpencil tanpa batas, gabungkan kembali. Luo Feng menatap laut jauh di bawahnya. Panjang. Kabut tak berujung langsung naik mengelilingi remote ocean.
Setelah itu, tingkat gen hidupnya dengan cepat meroket dari 89.999 kali menjadi 100.000 kali. Namun, kali ini, terobosan yang diraihnya tak lagi menampilkan sang hukum tertinggi yang muncul untuk memberi selamat. Setelah terobosan ini, kekuatan dewanya meningkat dalam kualitas sementara tubuhnya secara alami menyusut sedikit dari diameter sebelumnya 12 tahun cahaya menjadi diameter pendek 11 tahun cahaya. Hua, hua, hua. Lautan jauh tanpa batas menelan seperti orang gila. Di ruang hampa yang luas di atas, bayangan lautan hukum alam semesta primal mulai muncul sesuai dengan hukum alam semesta primal. Sejumlah besar air laut muncul dari udara tipis dan jatuh terus-menerus ke lautan terpencil yang tak terbatas. Di masa lalu, laut jauh perlu mengandalkan penciptaan teknik bakat untuk pulih secara otomatis agar ukurannya meningkat secara bertahap. Namun pada saat itu telah mencapai 100.000 kali. Tubuh dewa yang tak terbatas, yang bisa menyerap isi hatinya. Air kekuatan ilahi yang tak terbatas turun dari atas dan menyatu dengan samudra terpencil yang tak terbatas. Ini menyebabkan tubuh dewa laut jauh terus meningkat. Pada saat yang sama, tubuh lautan jauh Luofeng, tubuh Mosa, dan tubuh binatang bertanduk emas yang telah ditempatkan di sekitar lautan semesta, berpatroli di tanah bergegas kembali. Saat terobosan terakhir, berbagai tubuh akan bergabung. Tubuh-tubuh lain ini kemudian akan menghilang. Jika mereka tidak kembali ke masa lalu, bukankah harta yang mereka bawa berisiko hilang? Lautan terpencil yang tak terbatas sangat luas, dan di atasnya, ada bayangan yang lebih luas dari lautan hukum. Sejumlah besar air laut kekuatan ilahi terus-menerus jatuh seperti badai hujan. Ini adalah lautan hukum, begitu banyak kekuatan dewa yang tak terduga yang telah menimpa. Dalam kelompok istana di Tanah Suci Bima Sakti, para dewa sejati, penguasa alam semesta, dan banyak satria alam semesta semua menonton dari jauh. Mereka semua dikejutkan oleh bayangan lautan hukum di kejauhan. Diselimuti oleh air laut yang tak berujung adalah sosok yang mengenakan jubah putih. Ini melahap dengan kecepatan yang luar biasa cepat, Luofeng kagum. Bagi tubuh dewa rata-rata untuk pulih dari cedera parah, pemulihan 90% hingga 100% umumnya membutuhkan waktu yang singkat. Namun, untuk pulih dari 50% menjadi 100%, waktu yang dibutuhkan akan meroket hingga setidaknya 10.000 atau 1 juta kali. Mengkonsumsi tubuh yang saleh berarti kehilangan sebagian dari jiwa. Oleh karena itu, pemulihan sangat sulit. Inilah sebabnya mengapa konsumsi kecil tubuh dewa mudah dipulihkan. Misalnya, memulihkan tubuh dewa dari 98% menjadi 100% tentu cukup mudah dicapai. Teori yang sama diterapkan di sini. Volume lautan jauh yang tak terbatas hanya kira-kira 90% dari ukuran sebenarnya karena itu adalah rekombinasi dari kekuatan dewa. Faktanya, Luofeng tidak kehilangan bagian dari jiwanya. Dengan demikian, kecepatan penyerapannya bisa sangat cepat. Aku bisa merasakannya seolah-olah setiap bagian dari kekuatan dewa di dalam diriku berteriak keras-keras sambil menelan ludah, kata Luofeng dengan takjub. Dalam keadaan normal, menyerap kekuatan dewa di dalam lautan hukum relatif lebih sulit. Tetapi sekarang, saat aku menelan, bayangan virtual lautan hukum turun secara langsung, dan semuanya tampak berjalan dengan baik. Ketika melintasi level dari abadi ke ksatria dan kemudian ke penguasa alam semesta, setiap kali dia melewati ambang tertentu, lautan hukum secara langsung mencurahkan kekuatan dewanya. Tapi terobosan Luofeng kali ini adalah terobosan tingkat tubuh yang saleh, dia belum melewati ambang batas. Terlepas dari seberapa kuat tekad asalnya dalam membantu Luofeng membangun tubuh salehnya sesegera mungkin, ia harus mematuhi hukum, yang membuat Luofeng harus proaktif dalam penyerapannya untuk mendorong jatuhnya air laut yang saleh. 1. Jiwa Luofeng telah lengkap. 2. Pada 100.000 kali kekuatan ilahi, penyerapannya mengejutkan. 3. Dengan izin dari hukum tertinggi, tekad asal sangat kooperatif. Inilah mengapa hanya butuh sedikit lebih dari 1 tahun bagi lautan jauh yang tak terbatas untuk berkembang lagi. Kali ini diameternya selebar 12 tahun cahaya. Itu tidak bisa berkembang lebih jauh. Luofeng berjubah putih berdiri di permukaan laut jauh yang tak terbatas. Tinggi di langit, bayangan lautan hukum akhirnya menghilang. Saya telah mencapai diameter 12 tahun cahaya. Tidak mungkin aku bisa menelan kekuatan dewa lagi. Luofeng tenggelam dalam pikirannya. Saya telah mencapai tingkat ketiga dari tubuh dewa, di mana ukuran tubuh dewa seharusnya dapat disesuaikan sesuai dengan preferensi seseorang,
Tetapi tubuh dewa yang tidak terbatas ini, sayangnya, tampaknya tidak benar-benar tidak terbatas. Perlu dicatat bahwa di dalam lautan hukum alam semesta purba, ada sumber daya yang terbatas. Jadi bagaimana mungkin menjadi benar-benar tidak terbatas? Diameter 12 tahun cahaya sudah merupakan batas yang tidak mungkin dilampaui. Luo Feng melihat sekelompok istana yang jauh. Memang ada banyak makhluk hebat yang melihat dari jauh. Rupanya, bayangan virtual lautan hukum yang telah dipertahankan selama lebih dari 1 tahun dan sejumlah besar air laut yang saleh seperti badai besar telah membuat mereka sangat terkejut. Mari kita mulai. Setelah bergerak dalam pikirannya, Luo Feng melihat beberapa sosok muncul berturut-turut di sampingnya. Mereka adalah tubuh laut jauh, tubuh mosa, tubuh binatang bertanduk emas, dan, di samping itu, tubuh aslinya yang asli. Semua berdiri di hadapannya. Kompak. Luo Feng melihat ke bawah ke laut jauh yang luas. Hong, panjang. Tak lama setelah itu, Luo Feng membuat langkah lain dalam pikirannya. Segera, laut jauh yang tak terbatas menabrak tubuh asli Luo Feng dengan gelombang besar. Tubuh asli penduduk bumi seperti lubang tanpa dasar. Itu menelan dan menampung semua air laut yang saleh sepuasnya, dan dalam sekejap mata, lautan jauh yang perkasa dan tak terbatas telah lenyap. Tidak ada jejak yang tersisa. Tapi tidak, lebih tepatnya, sebuah danau kecil tetap ada. Dibandingkan dengan laut jauh sebelumnya, danau kecil ini dapat diabaikan. Luo Feng mengerutkan kening saat dia melihat ke kejauhan di danau kecil di tengah ruang hampa. Tubuh asli penduduk bumi saya tidak dapat menampung semua tubuh saleh dari lautan jauh yang tak terbatas. Dia merenung pada dirinya sendiri, kekuatan danau kecil itu setara dengan cadangan kekuatan di tubuh dewa asliku yang asli. Artinya, kekuatan dewa yang dimiliki tubuh asliku sama dengan yang dimiliki oleh lautan terpencil yang tak terbatas ketika diameternya berada pada 12 tahun cahaya. Tidak lebih, tidak kurang. Aku tidak bisa terlalu serakah. Luo Feng berjubah putih melihat ke sisinya. Berdengung, cahaya keemasan yang tidak jelas menyala. Segera, tubuh aslinya yang asli, tubuh binatang bertanduk emasnya, tubuh mosanya, danau kecil, dan tubuh lautan terpencilnya, semuanya masuk ke dalam cahaya keemasan. Dari jauh, Void Gold Trugat, Fire Dome Trugat, dan berbagai lainnya dipenuhi dengan antisipasi. Ke negara dewa, pemimpin gerombolan Bima Sakti telah berangkat ke negara dewanya. Setelah menelan begitu banyak kekuatan dewa, sudah waktunya baginya untuk mulai memperluas negara dewanya menjadi alam semesta mini. Petik 2. Di negara dewa yang luas, ada padang rumput, lautan luas, dan pegunungan. Luo Feng berdiri tinggi di udara saat dia melihat ke bawah ke negara dewanya yang luas. Negara dewaku telah mencapai batasnya. Saya hanya perlu mulai berkembang, dan segera, negara dewa saya akan dapat berkembang menjadi miniatur alam semesta. Kekuatan ilahi saya juga telah diserap hingga batasnya. Saya tidak lagi bisa menyerap lagi, jadi, mari kita mulai. Petik 2. Luo Feng berdiri tinggi di langit di mana dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bersemangat. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat, mengingat dia telah menantikan hari ini selama 1 triliun era? Kemudian, dengan pikiran, negara dewa Luo Feng yang luas mulai berkembang dengan gemuruh yang keras. Dari tempat asalnya, dinding batas negara dewanya mulai meluas keluar. Ekspansi ini menimbulkan reaksi kekerasan yang tiba-tiba. Hong! Seluruh negara dewa bergetar, dan seketika, sebuah lorong kosong muncul. Itu tetap terhubung dengan negara dewanya. Dia tidak tahu dari mana asalnya, tetapi dari ujung yang bersarang di negara dewanya, aliran udara kacau tak berujung mulai melonjak keluar seperti orang gila. Saat aliran udara yang padat dan kacau ini masuk, itu merobek langit dan bumi, itu merobek laut, semuanya hancur dan kembali ke keadaan kacau. Dengan sejumlah besar energi yang dipasok oleh aliran udara yang kacau, negara dewanya mulai berkembang seperti orang gila. Hong! Setelah perluasan negara dewanya, lorong kosong lain muncul. Ini memungkinkan aliran udara yang lebih kacau untuk masuk. Itu seperti adegan di mana dunia menghadapi kehancuran total. Luo Feng berdiri di tengah negara dewanya dan melihat sekeliling. Banyak lorong kosong muncul berturut-turut sehingga memungkinkan peningkatan aliran udara yang kacau. Ini menyebabkan seluruh negara dewa menjadi pusaran air yang kacau. Pada titik ini, negara dewanya masih berkembang. Saat itu berkembang, itu terus bergerak. Negara dewa Luo Feng awalnya berada dalam ruang interlayer, dan di luar itu adalah dinding membran alam semesta primal.
Dengan menembus dinding membran, seseorang akan memasuki alam semesta primal. Saat ini, negara dewanya secara konsisten membuat kemajuan dalam kemajuannya. Namun, berkembang dari negara dewa ke alam semesta mini memang membutuhkan waktu tertentu. Dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu. Ini akan menjadi 100 juta tahun cahaya, segera. Diameter 100 juta tahun cahaya adalah volume umum untuk semua alam semesta mini dari dewa-dewa sejati. Luo Feng berdiri di tengah aliran udara yang kacau dan tak berujung, dipenuhi dengan antisipasi untuk negara dewanya sendiri. Diameter alam semesta mini dewa-dewa ruang hampa yang sejati biasanya berada dalam kisaran 1 miliar tahun cahaya hingga 10 miliar tahun cahaya. Tetapi untuk dewa-dewa sejati, diameternya dijaga pada 100 juta tahun cahaya yang konsisten. Ini karena ketika alam semesta mini ini pertama kali lahir, situasinya selalu sama. Setelah mengembang dan memperoleh bentuk tetapnya, alam semesta mini akan segera mulai menyusun struktur internalnya. Dan ketika dewa sejati menjadi dewa ruang hampa sejati setelah terobosan mereka di masa depan, struktur internal dan kekuatan dewa sejati ini akan memengaruhi ukuran alam semesta mini mereka. Peng! Seluruh negara dewa bergetar tiba-tiba. Dinding yang mengelilingi negara dewanya perlahan berubah menjadi dinding membran alam semesta dan akhirnya menjadi tubuh dewa besar dengan diameter 100 juta tahun cahaya. Kemudian alam semesta mini dengan diameter 100 juta tahun cahaya ini secara tak terduga terus mengembang. Masih berkembang. Luo Feng, yang sudah gembira, sekarang terkejut. Semua alam semesta mini dari dewa sejati biasanya berukuran sama. Mengapa alam semesta mini saya masih mengembang? Mungkinkah itu terkait dengan tubuh dewa saya? Luo Feng tidak bisa tidak bertanya-tanya. Sebelumnya, ketika dia pertama kali mencapai 100.000 kali tingkat gen kehidupan, miliaran ras dari alam semesta primal telah berlutut di hadapannya untuk menyampaikan ucapan selamat mereka. Adegan itu luar biasa. Adapun perluasan negara dewanya, itu terkait erat dengan tubuh dewa. Untuk jalur kekuatan dewa, pertama-tama akan ada terobosan dalam tubuh dewa seseorang, sehingga negara dewa dapat terus berkembang sedikit. Biasanya, bagi mereka yang memilih jalur kekuatan dewa, terlepas dari apakah itu 30.000 kali, 60.000 kali atau 90.000 kali, alam semesta mini mereka akan tetap berada pada diameter 100 juta tahun cahaya. Namun Luo Feng telah berhasil melepaskan diri dari pengekangan ini. Menurut dokumentasi pada peradaban kuno oleh denyut sungai Duandong dan dunia jin, tidak ada dewa sejati yang diketahui telah mencapai 100.000 kali tingkat gen kehidupan. Ini jauh lebih sulit untuk dicapai daripada 90.000 kali tingkat gen kehidupan, maka kelangkaan kejadian seperti itu. Dalam situasi seperti itu, mungkinkah begitu sederhana untuk mencapai 100.000 kali tingkat gen kehidupan? Untuk mencapai tingkat gen kehidupan 30.000 kali, ketinggian tubuh dewa akan meningkat tajam 10 kali lipat. Untuk mencapai tingkat gen kehidupan 60.000 kali, ketinggian tubuh dewa akan meningkat tajam sebesar 1.000 kali dan mencapai tingkat gen kehidupan 90.000 kali akan memungkinkan seseorang untuk mencapai tahap tubuh dewa yang tidak terbatas, di mana ukurannya sepenuhnya sesuai dengan ukuran tubuh dewa yang sebenarnya. Preferensi sendiri. Adapun 100.000 kali, lebih banyak hukum akan jatuh, dan berbagai ras lain akan tampil untuk mengucapkan selamat. Jika ini tidak dianggap unik, itu akan menjadi lelucon. Namun sekarang, Luo Feng fokus untuk menjadi dewa sejati. Karena itu, dia belum melihat area ini secara mendalam. Pada saat itu, alam semesta mininya telah melampaui ukuran diameter umum 100.000 tahun cahaya, yang merupakan salah satu ciri khusus yang dimungkinkan oleh pencapaian 100.000 kali tingkat gen kehidupan. Semakin besar diameternya, semakin banyak volume yang akan meningkat dengan pesat. Ini kemudian akan menghambat kecepatan ekspansi alam semesta mini karena aliran udara yang lebih kacau akan diperlukan. Diameternya meningkat dari 200 juta tahun cahaya menjadi 300 juta tahun cahaya. Saat Luo Feng memperluas alam semesta mininya, setiap ras dari alam semesta primal sampai ke samudra alam semesta telah menunggu dengan penuh harap agar alam semesta miniatur baru muncul. Namun, tidak peduli berapa lama mereka menunggu, tidak ada tanda-tanda alam semesta mini baru muncul. Apa yang sedang terjadi? Pemimpin kota primal Chaos bertanya-tanya, merasa sedikit cemas. Luo Feng sebelumnya memberitahu saya bahwa negara dewanya mulai berubah menjadi alam semesta mini. Evolusi untuk membentuk alam semesta mini seharusnya tidak memakan waktu terlalu lama, bukan? Sudah setengah tahun. Kenapa masih belum ada kabar?
Di seberang primal Chaos City Leader, ada pria berjubah putih lainnya, Teacher Origin. Luo Feng menyukai jubah putih, begitu pula Teacher Origin. Tapi keduanya memiliki temperamen yang sangat berbeda. Luo Feng lebih seperti senapan jarak jauh tak tergoyahkan, tajam, dan tak terbendung. Di sisi lain, Teacher Origin memiliki watak yang lebih lembut. Aku juga tidak tahu. Guru asal menggelengkan kepalanya. Alam semesta virtual hanya bisa secara samar-samar mendeteksi wilayah lain. Aku yakin itu. Negara Dewa Luo Feng berada tepat di wilayah itu. Tapi sekarang, wilayah itu berkembang, dan asal-usulnya mulai terbentuk. Saya tidak bisa mengganggu lebih jauh. Tidak perlu menyebutkan bahwa ketika negara dewanya berkembang dengan bantuan tekad asal, dan dengan hukum tertinggi akan membantu mewujudkannya, tidak ada yang bisa memengaruhinya. Tidak akan ada yang bisa menghubunginya. Selama terobosan, seseorang berada di bawah perlindungan mutlak. Tidak ada yang bisa mengganggu periode terobosan orang lain. Berbagai ras Universe Ocean semuanya merasa cemas. Di dalam alam semesta miniaturnya sendiri, Luo Feng dapat merasakan perluasan alam semesta miniaturnya yang terus-menerus hingga suatu hari yang cerah, ketika alam semesta miniatur itu akhirnya berhenti mengembang dengan gemuruh, dan semuanya terbentuk. Pada saat yang sama, sebuah kekuatan besar yang tak terbendung dikerahkan di atas alam semesta mini. Alam semesta mini pada awalnya sudah berada di dekat dinding membran alam semesta primal. Di bawah pengaruh kekuatan yang tak terbendung dan perkasa ini, itu muncul dengan mudah seolah-olah itu tidak lebih dari bola kaca. Hong! Seluruh alam semesta mini menabrak jalan keluar dari alam semesta awal, dan seperti ikan yang memasuki lautan atau seperti burung yang membubung ke langit, alam semesta miniatur ini akhirnya berhasil mencapai samudra alam semesta yang luas.